Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama Kakak Herman dalam Do Re Mi, Doa dan Renungan Misioner edisi hari Selasa 10 Agustus 2021. Bacaan dan renungan yang akan kita dengarkan bersama akan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Di pagi hari ini kami bangun dengan menghirup udara yang segar dengan gratis. Kami memohon kepadamu untuk berkati seluruh rencana serta aktivitas kami. Terutama pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dan apa yang kami renungkan bersama boleh menjadi bekal untuk kehidupan kami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini adalah pesta peringatan Santo Laurentius Martir, maka Kakak Herman akan membaca sedikit riwayat hidup dari Santo Laurentius. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Dan oleh Paus Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Sri Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Kepada Paus ia berkata, "Aku akan menyertai kamu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau 3 hari lagi, engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surga." Ramalan Sixtus itu ternyata benar-benar terjadi. Prefek kota Roma yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan, mendapat laporan bahwa Laurentiuslah yang mengurus semua kekayaan itu. Karena itu, Laurentius dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Laurentius dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Dengan tenang Laurentius menjawab, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Laurentius dibiarkan kembali ke kediamannya. Ia segera mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka.
Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju kediaman prefek Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus, katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Kisah kemartirannya kita ketahui dari tulisan-tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius terkabul doanya. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Demikian kata Santo Agustinus dalam salah satu tulisannya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengarkan bacaan Injil dan juga kisah dari Santo Laurentius, Kak Herman mau membawakan renungan untuk kita hari ini. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus sendiri bersabda, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, kata-kata ini sebenarnya Yesus maksudkan untuk dirinya sendiri yang akan mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dengan wafatnya kita mendapatkan keselamatan. Nah, Kak Herman ingat betul dengan istilah mati satu tumbuh 1000. Hal ini juga berlaku bagi Santo Laurentius yang dihukum mati dengan cara dipanggang di atas terali besi. Santo Laurentius dihukum mati karena dianggap mengejek para penguasa Roma. Adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada, harta kekayaan gereja yang sesungguhnya ialah orang-orang miskin. Kenapa harus orang miskin? Karena Yesus sendiri pernah bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku." Nah, hal ini telah dilakukan oleh Santo Laurentius. Tapi karena dianggap menghina penguasa Roma, maka ia dibunuh dengan cara yang keji. Santo Laurentius sudah menjadi martir dengan membela imannya. Ia rela mengorbankan dirinya sebagai pelayan dan diakon yang setia. Bagaimana dengan kita, anak-anak misioner? Apakah kita siap melayani dengan setia dan dengan kesungguhan kepada sesama kita? Sebagai anak misioner, kita seharusnya dapat melakukannya. Kita bisa menjadi martir-martir masa kini yang tidak harus mati untuk membela iman kita, tetapi dengan menunjukkan kesetiaan kita dalam melayani di gereja, di Kombas, Kering, KBG, atau wilayah tempat kita berada. Kesetiaan yang kita tunjukkan untuk melayani akan berbuah manis pada saatnya nanti,
sehingga kita tidak harus menjadi martir yang membela iman sampai mati, tetapi menjadi martir masa kini yang setia melayani. Sebagai anak misdinar, mungkin kita masih tetap setia melayani imam di altar, walau sekarang ini adalah masa pandemi. Hal itu sudah merupakan wujud nyata dari hidup sebagai martir. Sebagai anak yang baik, ketika kita ditunjuk untuk memimpin doa makan, doa pagi, atau doa pulang, kita dengan berani maju untuk berdoa. Hal itu pun juga merupakan tindakan seorang martir yang tidak ragu menunjukkan imannya di depan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita meniru teladan Santo Laurentius yang dengan setia tetap melayani imamnya dan dengan keberanian tetap menunjukkan imannya di depan banyak orang demi membela Kristus, sang martir agung kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak misioner di mana saja berada, mari kita mendoakan doa anak misioner Indonesia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita hari ini, segala rencana kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.